Shalom, selamat malam sahabat Petra yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Hati kita berlimpah syukur dan sukacita karena kemurahan Allah kembali mempersatukan kita di ruang Gembala Menyapa Radio Petra 105,7 FM dengan saya Pendeta Yosef Kristianugroho dari GKJ Wirobrajan. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, bulan September kita belajar sebuah tema besar, kata dunia atau kata Tuhan. Siapakah yang akan kita ikuti? Dan kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada edisi hari ini, Selasa 23 September 2025 dengan sebuah tema, bebas dari jebakan menyenangkan manusia, yang diambil dari firman Tuhan kitab Daniel pasal 3 ayat 13 sampai 19. Karena itu sahabat Petra, mari bersama kita mempersiapkan diri kita untuk memasuki hadirat Allah, dan sejenak kita mengambil waktu untuk saat teduh. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, marilah bersama persekutuan kita saat ini kita awali dalam pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memelihara ciptaannya dengan kasih setia, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus ada pada saudara sekalian. Amin. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, sebelum bersama kita akan menerima kebenaran sabda Tuhan, sebuah pujian menghantarkan kita, aku hendak bersyukur. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, mari bersama kita sebelum menerima firman Tuhan, kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Segala hormat, sembah, puji, dan syukur kami naikkan kepada Allah Bapa Pencipta langit dan bumi, dan di dalam Sang Firman Putramu yang tunggal, Juru Selamat kami yang hidup, Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Allah Roh Kudus, sumber penghiburan dan pertolongan kami. Sungguh kami bersukacita atas setiap perbuatan tangan-Mu. Engkau melimpahi kami dengan kebaikan, kesetiaan, kemurahan yang tidak berkesudahan. Dan kini, bersama dengan segenap sahabat Petra, kembali kami akan belajar mendengar firman Tuhan. Ketika begitu banyak suara di dunia, kami dapat membedakan mana yang datang dari dunia dan mana yang datang dari Allah. Dan akhirnya kami pun juga boleh mengambil sikap untuk teguh mengikut kehendak Allah. Karena itu Bapa, bukalah hati kami, terangilah pikiran kami, Roh-Mu yang kudus memampukan kami untuk mengerti dan menjadi pelaku-pelaku firman, sehingga kami dapat membebaskan diri dari jebakan untuk menyenangkan hati manusia. Urapi hamba-Mu yang penuh cacat celah ini, supaya Engkau mampukan menyampaikan kebenaran, dan semua yang disampaikan hanyalah seturut dengan kehendak-Mu. Ampuni dosa dan kesalahan kami, dan kini Bapa, bersabdalah, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, tema hari ini,
bebas dari jebakan menyenangkan manusia, bersama kita mendengar firman Tuhan dari kitab Daniel pasal 3 ayat 13 sampai 19. Demikian sabda Tuhan. Sesudah itu Nebukadnezar memerintahkan dalam marahnya dan geramnya untuk membawa Sadrah, Mesah, dan Abednego menghadap. Setelah orang-orang itu dibawa menghadap raja, berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, "Apakah benar, hai Sadrah, Mesah, dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang, jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku?" Lalu Sadrah, Mesah, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, "Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu." Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar. Air mukanya berubah terhadap Sadrah, Mesah, dan Abednego. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa. Demikian sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar, menghayati, dan yang melakukan firman Tuhan. Haleluya. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, dalam istilah psikologi ada yang disebut dengan peer pressure atau tekanan teman sebaya, dan peer pressure inilah yang sering dianggap masalah bagi para remaja. Mereka lebih tertekan, maka mereka pun juga lebih memperhatikan omongan teman daripada nasihat terbaik dari orang tua mereka. Banyak remaja sampai menjadi korban mode zaman, gaya hidup supaya tidak dikatakan ketinggalan zaman. Meskipun nantinya setelah dewasa, mungkin baru tersadar betapa bodohnya dulu yang mudah mengikuti arus. Tetapi kenyataannya bukan hanya remaja, orang dewasa sekalipun juga mengalami tekanan yang serupa. Firman Tuhan hari ini mengisahkan Sadrah, Mesah, dan Abednego yang juga berulang kali mengalami tekanan yang serius. Bahkan sejak mereka hadir sebagai tawanan di istana Babel, tekanan demi tekanan terus berdatangan, bahkan membuat mereka harus mempertaruhkan nyawa mereka. Tetapi mereka memberikan teladan bagaimana menghadapi tekanan dengan tetap mengutamakan kehendak Tuhan, melampaui dari segala ancaman yang telah mereka terima. Mereka percaya penuh Tuhan akan melepaskan mereka, ataupun bila tidak, mereka pun tetap tidak bisa memuja patung dewa yang didirikan.
Mereka tidak takluk dan serupa dengan keyakinan di sekitarnya, tidak tertekan lalu mengikut arus semata-mata. Dan hari ini tema kita menjadi belajar dari Sadrah, Mesah, dan Abednego, bagaimanakah supaya membebaskan diri dari jebakan menyenangkan hati manusia. Pertama, kita perlu sadari bahwa Tuhan sendiri pun tidak dapat menyenangkan semua orang. Yang paling sederhana kita bisa memperhatikan ketika penjual es meminta cuacanya panas supaya dagangannya laris, tetapi seorang penjual jas hujan justru akan meminta agar musim hujan segera tiba, juga dengan harapan dagangannya pun laku. Dan ini hanyalah salah satu contoh bahwa Tuhan sendiri pun tidak bisa menyenangkan keinginan semua orang. Dan kita pun menjumpai kepada pribadi Tuhan Yesus pun saat melayani di dunia justru juga memiliki pihak yang membenci bahkan menyingkirkannya. Banyak memang yang bersyukur dengan kehadirannya, tetapi juga banyak yang terganggu, terancam dan mencela Tuhan Yesus saat hadir di dunia. Kedua, maka kita sendirilah yang menentukan kebahagiaan. Menggantungkan kebahagiaan kita hanya dengan pendapat orang lain, justru pada akhirnya kita lelah dan hanya akan menimbulkan kekecewaan. Dimanapun kita berada, akan selalu ada orang-orang yang menghina penampilan kita, tidak menyukai apa yang kita lakukan, tidak menghargai kita sebagaimana adanya, memperdebatkan nilai-nilai yang kita yakini dan lain sebagainya. Tetapi kita tetap yang memegang kendali diri kita. Kita sendiri yang dapat menentukan kebahagiaan kita, bukan pada perkataan ataupun perbuatan orang lain. Yang ketiga, apa yang sekarang terlihat penting, sifatnya hanyalah sementara. Surat 1 Yohanes pasal 2 ayat 17 sendiri mengatakan, dan dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Firman ini mengajarkan bahwa memikirkan pendapat orang lain seperti arus dunia memang perlu dilakukan. Tetapi kita memang butuh pengalaman orang lain. Tetapi jangan jadikan itu sebagai berhala yang harus diutamakan. Memang pengalaman terlihat penting, tetapi dunia ini akan lenyap dengan segala keinginannya, dan itu selalu akan ada perubahan, dan semua itu bersifat sementara saja. Keempat, maka yang perlu kita lakukan adalah menyenangkan satu pribadi, yaitu Allah. Dalam Galatia pasal pertama ayat 10 Paulus berkata, jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Paulus menyadari sebagai pengikutnya, satu-satunya pribadi yang perlu dikasihi dan disenangkan adalah Tuhan. Segala sesuatu itu sungguh benar, sekalipun tampak mungkin salah di mata orang lain, tetapi tetap menjadi kebenaran yang kekal apabila hal itu berkenan di hadapan Allah. Maka biarlah yang terutama menyenangkan satu pribadi, yaitu Allah. Kelima, maka pada akhirnya justru kita yang akan bertanggung jawab atas pilihan kita. Roma 14 ayat 12 berkata, demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab terhadap dirinya sendiri kepada Allah.
Firman ini menunjukkan bahwa pilihan-pilihan yang kita ambil ketika hidup pada akhirnya akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan kelak. Sebab itu pilihlah yang benar, dan yang benar mengikuti perkataan dan kehendak Tuhan, bukan perkataan dunia yang jelas pasti akan berlalu dan bersifat sementara. Dan terakhir, yang keenam, supaya kita dapat bebas dari jebakan menyenangkan manusia, maka kita meyakini dan percaya bahwa Allah membentuk kita untuk menjadi diri kita terbaik seturut rancangannya. Kita menjadi pribadi terbaik di tangannya, bukan untuk menjadi seperti orang lain. Mazmur 139 ayat 13 berkata, sebab engkaulah yang membentuk buah pingganku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Dengan jelas firman Tuhan menyatakan, Tuhan membentuk kita dan memberi tujuan hidup kepada kita masing-masing. Maka Ia pun ingin kita menjadi pribadi sebagaimana Ia membentuk kita. Dan pada saatnya nanti, Tuhan tidak akan pernah bertanya kepada kita, apakah engkau terkenal? Apakah engkau populer? Apakah semua orang menyukaimu? Apakah engkau memenuhi harapan semua orang? Sama sekali tidak. Tuhan justru akan bertanya, apakah engkau menggenapi tujuanku sesuai dengan aku menciptakan kamu? Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, maka ingatlah bahwa kita adalah milik Allah. Ukuran kita tidak ditentukan oleh lingkungan kita, perkataan-perkataan dunia sekitar kita. Dan kita pun tidak harus menjadi sama seperti orang lain. Dengan jelas kita boleh mengingat Paulus berkata dan menasihatkan, Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Maka Tuhan menghendaki, bebaskan diri dari jebakan menyenangkan manusia. Sebab ukuran kita bukan serupa dengan dunia, tetapi justru menjadi semakin serupa dengan Kristus. Tuhan memberkati. Amin. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, biarlah firman Tuhan menjadi kuasa dan rema yang meneguhkan kehidupan kita. Karena itu mari kita renungkan dan resapi kebenaran firman yang telah dinyatakan. Sebuah pujian menghantarkan kita, lingkup piku. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, kini mari bersama kita menyatukan hati, merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaturkan segenap rasa syukur dan permohonan syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersuka cita firman-Mu telah menerangi hati dan pikiran, meneguhkan jiwa kami, sebab Engkau menciptakan kami oleh kasih karunia dan rancangan-Mu mulia, supaya dengan demikian kami menjadi seturut dengan kehendak-Mu, serupa dengan Kristus, bukan malah menjadi serupa dengan dunia ini. Mari ya Bapa, segala kebenaran firman yang kami terima menjadi kuasa dan menjadikan kami semakin hidup berkenan di hadapan-Mu. Dan pada saat ini pun kami memanjatkan permohonan syafaat kami. Kami berdoa bagi bangsa dan negara, memohonkan perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Jauhkan bangsa kami dari perpecahan ataupun kerusuhan dan bencana alam. Berkati pemimpin bangsa kami dengan hikmat dan kekuatan, supaya sungguh membawa keadilan, kebenaran, kedamaian, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat dan bangsa Indonesia. Mampukan kami bersama-sama sungguh bersukacita dalam kehidupan bangsa dan negara, dan menghadirkan kehidupan kerajaan Allah di tengah bangsa dan negara kami.
Kami pun berdoa bagi gereja-gereja dalam kesatuan tubuh Kristus. Tuhan memelihara segenap umat-Mu terus bertumbuh, berbuah, hingga mencapai kesempurnaan keselamatan. Berkati segenap karya pelayanan dan kesaksian, supaya melalui karya gereja-gereja Tuhan, lebih banyak orang mendengar panggilan Tuhan, percaya, dan mereka pun boleh mendapatkan rahmat dan kasih karunia, mendapat bagian dalam karya perjanjian keselamatan-Mu. Kini pun kami juga berdoa mengingat Radio Petra, ladang Tuhan, di mana kami bersekutu memuji dan menyembah Tuhan. Memelihara ladang ini, Tuhan memberkati setiap pribadi yang terlibat di dalamnya. Tuhan memampukan ladang Tuhan ini terus berkembang dan menjadi saluran berkat Tuhan bagi banyak orang. Kini Bapa, kami juga mengingat segenap sahabat Petra, yaitu Ibu Emma Hastuti, Ibu Rudi, Ibu Sugiyati, Ibu Neviase, Ibu Darwani, Ibu Syolan, anak Selin, Ibu Edi Sulistiani Supatmo, Bapak Gideon Joko Wismoyo, Bapak Slamet Diwates, Ibu Esther Yoyo Eliezer. Juga bagi segenap jemaat-Mu di GKJ Wirobrajan, yaitu Ibu Yuwono, Ibu Tutik Parianti, Ibu Samijo, Bapak Widodo, Ibu Sunarti, Bapak Adi Prajoko, Ibu Ambar Kumalawati, Ibu Sujiono, Bapak Sugeng Purnomo, Bapak Bambang Sugiyarto, Ibu Mulyadi, Ibu Ponirah Leo, Bapak Leo Mulyono, Ibu Katarina Samuel Wiono, Ibu Herati Witikdo, Ibu Lestari, Bapak Sumarti Tejo Nimpuno, Ibu Sri Suparni Slamet, Ibu Mujina, Ibu Rara Suwito, Ibu Suhatmati, Bapak Sumati PS, Bapak Brampi, Bapak dan Ibu Rinto Mulyono, Bapak Gustami, Ibu Jenal, Ibu Sri Sunarsi Sugiyoto, Ibu Sri Sunarsi Hadi Tejo, Bapak Darman, Ibu Mardiono, Ibu Siswantini Sihono, Bapak Anjar Gunawan, Ibu Hadi Sarjono, Ibu Eko Hadi Sutopo, Saudara Victor Tito yang saat ini opnam di Rumah Sakit Wirosaban, Ibu Mujirah Dalsuki, Ibu Kristiana Rumiati di masa pemulihan, dan juga bagi Ibu Sumarti. Kami pun juga mendoakan dari berbagai jemaat dari gereja-gereja Tuhan, yaitu Bapak Aditya Priyambodo, Bapak Subiantoro, Bapak Wartono, Bapak Indro Martono, Bapak Gatot Murjito, Bapak Wiranto Sudarmono, Bapak Dr. Joko Prayitno, Bapak Mulyadi, Bapak Maryati, Ibu Suwarno dan kakaknya, Ibu Sri Rahayu, Ibu Ervita Puspitasari, Ibu Rum, Ibu Pendeta Christian Muryati, bersama anak Sekar Kabingahan, Ibu Endang Suparyono dan Ibu Endang Isananto, Ibu Tri Pawestina Thomas, Ibu Rinda Damardio, Ibu Kusmanto, Ibu Projo Suwarno, Ibu Srini, Ibu Prawiro kakak dari Ibu Ana Fendi, Ibu Rujito, Ibu Inet Risna Widyaningtyas, anak Isabel Akasia, anak Kasya, anak Karis, Mbak Lia, Mbak Adelita, Mbak Elsa, Ibu Rinda Danardio, Bapak Griono, Ibu Kusmanto, Bapak Praptomo, Bapak Pendeta Lukas Eko Sukoco, Bapak Pendeta Thomas, Bapak Pendeta Sri Handoko, Mas Bernard, Mas Daniel Wicaksono, dan segenap sahabat Petra yang tidak dapat kami sebut satu persatu. Kami memohon belas kasih, Engkau melawat, tangan-Mu yang penuh kuasa menjamah, menganugerahkan kekuatan, penghiburan, darah-Mu yang kudus membasuh, dan biarlah saudara-saudara kami sungguh boleh mendapatkan kelepasan, pemulihan, dan kesembuhan oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Kami pun memohon penghiburan bagi keluarga yang berduka, dari almarhum Saudara Diaskarta Asaginentur, keluarga Bapak Kuat, almarhum Ibu Agustina Sesa, almarhum Bapak R. Priyatno Sujatyo, almarhum Bapak Hermantoro, dan almarhum Ibu Umiatun. Mereka semua berduka karena kehilangan pribadi-pribadi yang dikasihi, dan Engkau dekat sebab Engkau berjanji penghiburan-Mu meneguhkan dan memulihkan.
sehingga keluarga yang ditinggal akan melanjutkan kehidupan dengan penuh iman, pengharapan, dan kasih. Kami pun senantiasa memohon campur tangan Tuhan memulihkan. Di tengah pergumulan krusus keluarga Bapak Trisandi Ari Nugroho dan putra terkasih Mas Noel, mereka tidak berkekurangan, mereka dapat bertahan. Dan di dalam rahmat-Mu Engkau lembutkan hati yang keras, sehingga keluarga ini boleh dipersatukan kembali seturut dengan rahmat-Mu. Bapak Adi Purwanto yang juga berduka karena putrinya yang tidak lagi di dalam satu ikatan seiman, kiranya Tuhan hibur dan kuatkan kami untuk terus bersama-sama berdoa. Kiranya apa yang telah Tuhan pilih dan Tuhan panggil sungguh boleh kembali dalam pangkuan Tuhan dan menikmati keindahan di dalam belas kasih Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang maha baik, kini pun kami juga mengingat bagi segenap lansia Poro Eyang Adi Yuswo, yaitu Bapak Yohanes Supriyati, Ibu Retno, Ibu Adiasi Sumarjo Hadisiswoyo, Bapak Kriswanto, Bapak Langkir Santoso, Bapak Gatot, Bapak Rumekso, Ibu Petrus, Ibu Miatun di Condong Catur, Ibu Ruth Rikana, Ibu Walbi Maduratno, Bapak Ganjar Widodo, Bapak Bambang Slamet Riawan dan Ibu Welas Asih, Ibu Yekti Hartoko, Ibu Sujinap Suroyo, Bapak dan Ibu Alexander, Bapak Puspotomo, Ibu Anggraini Widya Pranawa, Ibu Murdopo, Ibu Ponirin di Gereja, Bapak Wiranto Didayu, dan Bapak serta Ibu Sukirmuji Widodo, serta segenap Poro Eyang Adi Yuswo yang tidak dapat kami sebut satu persatu. Kami memohon perlindungan Tuhan menjagai mereka, menjauhkan dari penyakit, godaan, dan kecelakaan. Tuhan memelihara mereka, menganugerahkan kekuatan, kesehatan, dan mengiringi kehidupan hari-hari mereka dengan damai dan sejahtera. Berkati keluarga kami, supaya kami sungguh-sungguh bersatu dan berbakti kepada Tuhan. Lindungi dan tuntun keluarga kami supaya kami boleh bersuka cita sebagai keluarga yang melakukan firman Tuhan. Berkati anak-anak kami yang belajar ataupun bekerja, karuniakan ketekunan, kejujuran, dan tanggung jawab supaya karya tangan anak kami boleh menjadi saluran berkat, nama Tuhan dipermuliakan. Demikian juga kami berdoa bagi anak-anak kami yang menantikan pasangan hidup. Tuhan karuniakan penolong yang sepadan, pasangan yang seiman, supaya anak-anak kami sungguh menikmati kehidupan keluarga. Di dalam rancangan-Mu, Engkau mempersatukan, memberkati, sehingga menikmati kekekalan, menikmati kebahagiaan sebagai rumah tangga yang diberkati dan dipersatukan oleh Tuhan. Juga berkati suami istri yang menanti-nantikan keturunan. Di dalam rahmat-Mu, jika Tuhan berkenan, Engkau lengkapi, sehingga suami istri ini pun berbahagia menjadi ayah dan ibu, mendidik anak, dan membawa di dalam rahmat-Mu, supaya dengan demikian setiap keluarga beserta anak, cucu, dan turun-temurun setia berbakti kepadamu. Bapa, bahkan kami juga membawa pergumulan kami masing-masing yang tidak terungkapkan. Karunia kami kekuatan, kesabaran, dan iman bahwa dalam segala pergumulan Engkau tidak meninggalkan dan tidak membiarkan. Engkau Allah yang turut bekerja dan mendatangkan kebaikan. Engkau Allah yang dengan penuh kuasa membawa segala pergumulan yang harus kami lewati, karena Engkau membentuk kami menjadi pribadi yang berkenan di hadapan-Mu, dan karena Engkau berkenan dalam setiap pergumulan, mereka boleh hidup berkemenangan karena Tuhan turut bekerja menyempurnakan keselamatan kami. Terima kasih Bapa, begitu panjang doa kami dan jauh dari sempurna, dan karena itu kami mohon ampun untuk setiap permohonan yang tidak berkenan. Tetapi sungguh kami percaya Engkau telah mendengar, dan Engkau akan memberi yang terbaik, melampaui apa yang kami pinta. Semata doa ini hanya kami panjatkan, bukan karena kekuatan amal kesalahan kami para pendosa, tetapi oleh iman kami di dalam satu nama, Juru Selamat, Juru Syafaat, dan perantara kami yang hidup, Tuhan kami Yesus Kristus. Dengarkanlah doa kami, dan jadilah kehendak-Mu. Amin.
Demikian sahabat Petra, kita telah mencurahkan segenap isi hati kita kepada Allah. Tetapi Tuhan pun menghendaki kita mencurahkan segenap hidup kita, hidup di dalam rancangan Tuhan. Karena itu kita akan melanjutkan pada ibadah sejati dalam kehidupan sehari-hari, menyongsong pengutusan dan berkat, sebuah pujian meneguhkan kita. Ku mau sepertimu, Yesus. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, tanpa terasa kita telah di penghujung kebersamaan kita untuk terus melanjutkan kehidupan menjadi pelaku-pelaku firman yang dapat melawan dan membebaskan dari jebakan-jebakan menyenangkan hati manusia. Karena itu kini arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Dalam nama Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian sahabat Petra, kebersamaan kita di Ruang Gembala Menyapa edisi Selasa 23 September tahun 2025. Dan bagi sahabat Petra yang berkenan untuk berbagi pergumulan, konseling, ataupun menyampaikan pokok-pokok doa, dapat menghubungi saya pada nomor berikut: 0858 6827 4241. Saya ulangi, 0858 6827 4241. Dan dengan segala kerendahan hati sahabat Petra, saya menyadari kebersamaan kita yang singkat sekalipun, tetapi juga banyak tutur kata sikap saya yang kiranya tidak menjadi perkenan. Dan karena itu saya mohon maaf, kiranya segenap sahabat Petra berkenan untuk mengampuni. Akhirnya saya, Pendeta Yosef Kristianugroho dari GKJ Wirobrajan, mohon undur diri. Tuhan memberkati, melindungi, dan memelihara kita. Karena itu tetaplah senantiasa mengasihi orang lain di sepanjang sisa hidup kita. Amin.